Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi teman-teman SD 2 Triarga kelas Marapi, Singgalang dan juga Tandike. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya bersama keluarga, dan semoga Allah senantiasa menjaga kalian dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, insya Allah hari ini Pak Jazuli akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalian akan mendengarkan dongeng yang akan Pak Jazuli bacakan untuk kalian. Nah, nanti tugas kalian hanya mendengarkan ya teman-teman dongeng yang Pak Jazuli bacakan. Selanjutnya nanti teman-teman bisa menceritakan kembali ke ayah bunda dongeng yang sudah Pak Jazuli bacakan dengan bahasa teman-teman sendiri. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa mau belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah pemahamanku. Pak Jazuli mulai membaca ya. Pak Jazuli membacanya diambil dari buku bacaan Fabel dari seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Di hutan yang rindang hidup seekor anak landak yang merasa kesepian. Landi namanya. Landi tidak mempunyai teman karena teman-temannya takut tertusuk duri tajam yang ada di badan Landi. Maaf Landi, kami tidak ingin bermain denganmu. Durimu sangat tajam, kata Cici, sang kelinci, dan juga teman-temannya. Tinggallah Landi sendirian dan ia hanya bersedih. Mengapa mereka tidak mau berteman dan bermain denganku? Padahal tidak ada seekor binatang pun yang pernah tertusuk duriku. Gumam Landi yang sedih. Hari-hari berikutnya, Landi hanya melamun di tepi sungai. Andai saja semua duriku ini hilang, aku bisa bebas bermain dengan teman-temanku, kata Landi dalam hati. Landi merasa tidak adil hidupnya ini, selalu dijauhi teman-temannya. Ketika sedang asik melamun, muncullah Kuku sang kura-kura. Apa yang sedang kamu lamunkan, Landi? Sapa Kuku mengejutkan. Tidak ada, jawab Landi malu. Jika tidak mempunyai masalah, aku siap mendengarkannya, kata Kuku. Kuku kura-kura kemudian duduk di sebelah Landi. Lalu Landi mulai bercerita tentang masalahnya. Kau tak perlu khawatir, aku bersedia menjadi sahabatmu. Percayalah, kata Kuku sang kura-kura sambil menjabat tangan Landi. Betapa girangnya hati Landi. Kini ia mempunyai teman. Tempurungmu tampak begitu berat. Apa kau tidak merasa tersiksa? Tanya Landi kepada Kuku. Oh, sama sekali tidak. Justru tempurung ini sangat berguna. Tempurung ini bisa melindungiku jika ada bahaya. Aku hanya perlu menarik kaki dan kepalaku ke dalam. Hebat kan? Selain itu, aku tak perlu repot mencari tempat tinggal. Rumahku ini bisa berpindah-pindah sesuai keinginanku, kata Kuku sang kura-kura sambil mempraktekkan
apa yang dikatakannya. Landi sang landak merasa terhibur dan tertawa lepas. Suatu hari, teman Landi yang bernama Sam sang kodok berulang tahun. Semua diundang, termasuk Landi sang landak. "Ayo Landi, kau harus datang ke pesta itu," bujuk Kuku sang kura-kura. "Aku tidak mau, karena nanti pasti teman-teman yang lain akan menjauhiku karena takut tertusuk duri dari badanku," kata Landi dengan sedih. "Jangan khawatir, kau kan tidak sendirian. Aku akan menemanimu. Di sana banyak kue yang lezat, dan tentu saja ada buah apel." Mendengar kata apel, Landi menjadi tergoda. Ia memang sangat menyukai apel. Akhirnya, Landi pun mau juga berangkat bersama Kuku sang kura-kura ke pesta ulang tahun Sam sang kodok. Pesta sang kodok sangat meriah. Wangi aneka bunga tercium di setiap sudut ruangan. Ada 2 meja panjang diletakkan di sisi kiri dan kanan halaman sang kodok. Di atasnya tersedia berbagai macam kue dan buah-buahan. "Lihat, di dekat meja ada 1 tong sirup apel," kata Landi. Landi dan Kuku kura-kura memberikan selamat sang kodok setelah meniup lilin. Semua bertepuk tangan dan senang gembira. Pada saat asik mengobrol, semua yang diundang menghindari Landi sang landak karena mereka takut tertusuk duri yang ada di dalam Landi sang landak. Akhirnya, Kuku sang kura-kuralah yang menemani Landi mengobrol. Tiba-tiba, pesta yang mengasyikkan itu terhenti dengan teriakan. Tito berteriak. Ia datang sambil berlari. "Awas! Serigala jahat datang! Tolong! Tolong!" Teriakannya dengan nafas tersengal-sengal. Semua menjadi ketakutan. Mereka berlari dan menyelamatkan diri. Karena tidak bisa berlari, Kuku kura-kura langsung memasukkan kepala dan kakinya ke tempurung rumahnya. Sedangkan Landi segera menggulung tubuhnya menjadi seperti bola duri. Serigala jahat yang mengejar teman-teman Landi tidak melihat tubuh Landi. Tiba-tiba, bruk! "Aduh!" teriakan serigala jahat. Serigala itu tertusuk duri tajam Landi sang landak. Sambil menahan sakit, serigala jahat langsung lari tunggang langgang memasuki hutan. Maka selamatlah Landi dan teman-temannya dari serangan serigala. "Hore! Hore! Hore! Hidup Landi! Hidup Landi! Hidup Landi!" Semua binatang mengeluhkan Landi. Landi menjadi tersipu malu karenanya. "Maafkan aku, Landi. Selama ini aku menjauhimu. Padahal kau tidak pernah menyakitiku. Ternyata duri tajammu itu telah menyelamatkan kita semua," sesal Cici sang kelinci. Akhirnya semua binatang yang menjauhi Landi datang meminta maaf kepada Landi karena telah menjauhinya. Kemudian mereka pun berterima kasih pada Landi sang landak karena telah melindungi mereka dari serigala yang jahat. Kini Landi tidak merasa kesepian lagi
teman-temannya tidak takut lagi akan durinya yang tajam. Bahkan mereka merasa aman jika Landi berada di dekat mereka. Nah, itulah teman-teman dongeng yang Pak Jazuli sampaikan, yang Pak Jazuli baca buat kalian yang berjudul Landi Sang Landak. Nah, setelah ini teman-teman bisa menceritakan kembali apa yang sudah teman-teman dengarkan tadi dari Pak Jazuli. Nah, semoga teman-teman juga bisa mengambil pelajaran ya dari dongeng yang Pak Jazuli bacakan kepada kalian pagi hari ini. Terima kasih, semangat belajar dari Bapak. Cukup sekian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.